Rencana BP Batam dan Pemko Batam Ya, kolaborasi buat ya. kolaborasi menangani banjir yang hampir menyeluruh di Ya. semua kecamatan di Batam. Nagoya, kayaknya. Jodo yang paling parah, kemudian Betul. Batu Aji, Sagulung, Betul. dan yang paling memprihatinkan di depan kawasan Pemko Batam pun. Paling tidak itu banjir itu tidak bertambah parah. Ya, benar sekali. Kalau beberapa hari lalu kan kayak makin parah ya. Makin parah ya. Batam ini kan pulau kecil. Kalau misalnya tidak diatasi dengan cepat ya, Betul. suatu saat Batam akan tenggelam. Betul. Ya. Selamat sore, Sobat Batam Pos. Jumpa lagi bersama saya Yusuf Hidayat, pemimpin redaksi Batam Pos. Sudah hadir bersama saya redaktur Batam Pos, Mas Ahmadi. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dalam kondisi seperti ini kita diberi kesehatan, sangat bersyukur. Jadi tema besar yang akan kita bahas ini untuk besok itu terkait masalah banjir ya. Masalah banjir ya, karena beberapa hari belakangan ini Batam sering diguyur hujan dan hanya beberapa saat banjir. Jadi ini perlu penanganan lebih cepat dan mungkin kita harus tahu dan sampaikan ke masyarakat seperti apa penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Kira-kira yang akan disampaikan di dalam berita kita bisa seperti apa nih? Ya, besok itu akan diterbitkan terkait dengan rencana BP Batam dan Pemko Batam. Ya, kolaborasi. Buat kolaborasi menangani banjir yang hampir menyeluruh di semua kecamatan di Batam. Nagoya, Jodo yang paling parah, kemudian Batu Aji, Sagulung, dan yang paling memprihatinkan di depan kawasan Pemko Batam pun. Iya, tergenang. Sampai-sampai PNS pun harus melepas alas kaki untuk menyeberang, melewati jalan yang kebanjiran ini ya. Jadi kita harapkan ada langkah cepat ya dari pemerintah Kota Batam untuk mengatasi masalah banjir ini. Ya. Ini tadi ada liputan dari reporter ini. Jadi kepala daerah atau sekarang kan dipimpin oleh Pak Amsaka dengan Bu Claudia selaku eksposio di BP Batam, itu merencanakan selama 18 hari. Jadi meninjau lokasi-lokasi yang rawan banjir. Jadi apa masalahnya di lokasi tersebut di 12 kecamatan itu, sehingga penanganannya akan tepat, lebih komprehensif gitu ya, dan cepat gitu kan, sehingga paling tidak itu banjir itu tidak bertambah parah. Ya, benar sekali. Kalau beberapa hari lalu kan kayak makin parah ya. Makin parah ya. Batam ini kan pulau kecil. Kalau misalnya tidak diatasi dengan cepat ya, suatu saat Batam akan tenggelam. Betul. Ya. Dan beberapa hari terakhir kita sudah memberitakan tentang penanganan banjir ini di Nagoya dan Jodo ini sudah salah satu masuk prioritas untuk diatasi, dan salah satunya dengan jangka pendeknya ini pompa air itu. Ya, semoga cepat terrealisasi ya. Kan ini juga akan mengganggu pada investasi pastinya ya, yang di Batam. Ya, kerugian masyarakat pastinya akan terdampak gitu. Paling enggak yang di depan mata itu sekolah. Ya, benar. Sekolah SMP 28 yang sekian lama tidak pernah banjir, kemudian banjir lagi. Rumah yang biasanya nggak banjir jadi banjir itu kan. Nah, ini apa yang terjadi sebenarnya? Apakah karena murni cuaca yang ekstrim atau ada masalah lingkungan misalkan drainase yang belum terintegrasi dengan baik di seluruh wilayah gitu kan, sehingga ketika debit air begitu besar drainase itu tidak bisa menampung dan nggak sampai ke laut, dan pembuangannya ke laut itu jadi lama gitu. Genang akhirnya menumpuk di daratan gitu. Yang jadi korban kan masyarakat ya. Benar sekali. Nah, selain banjir apa kira-kira yang akan kita bisa banjir itu yang lagi menghangat kemarin itu kan yang kecelakaan ya, itu lagi sampai menewaskan satu orang dan tiga luka dan dua di antara itu kan kakak adik itu. Ya, benar sekali. Kakak adik. Nah, ini kasusnya sampai sekarang itu belum ada kejelasan ya, karena tersangkanya sampai saat ini belum ada penetapan ya. Tapi yang paling sebenarnya urgent itu
penertiban pemilik truk gitu atau lori ini kendaraan, kan usaha kebanyakan kan. Ya, bukan hanya truk saja, semua kendaraan berat karena kendaraan benar. Ya. Itu rata-rata yang punya kendaraan berat itu kan perusahaan itu. Ya, kan. benar sekali. Ya. Paling tidak ya peduli dengan armadanya gitu. Jangan sampai udah rawan blong tetap dia biarkan tetap beroperasi. Akhirnya yang jadi korban kan masyarakat ya. Pemanfaat jalan gitu kan. Apalagi di Batam ini kan kendaraan berat dengan kendaraan umum, kendaraan pribadi itu bersaing di jalan, jadi di jam-jam sibuk juga. Ya, jadi kita ya saya sebagai pengguna kendaraan motor ya selalu terintimidasi kalau berjalan seiringan dengan mobil-mobil besar ini karena bahkan pernah kecelakaan. Ya. Ya, di depan kantor lagi dulu ya. Ya, jadi kita harap ini ada solusi cepat, ada apa namanya selain hukuman ya harus ada edukasi kepada pemilik kendaraan supaya dan sopir supaya ada perbaikan kendaraan sebelum semuanya kecelakaan terjadi gitu. Ya, ini kan mulai bersuara nih, mulai speak up nih dari DPRD Batam juga speak up. Ya. Kita berharap dari pemerintah dalam hal ini di Sub juga harus lebih ketat dan lebih peduli gitu terhadap kan ini ada screening di KIR ya. Iya, KIR. Itu setiap tahunnya ya. Iya, dan juga disiplin memilih kendaraan sendiri itu. Iya. Nah, tadi ada juga nih masalah ini bukan kecelakaan lalu lintas tapi ada satu kendaraan motor yang mengalami kebakaran di Panindo Batu Aji. Oh iya, tiba-tiba kendaraan itu terbakar gitu. Dan menjadi perhatian masyarakat karena suasananya memang pada saat itu lagi ramai. Ya. Jadi saya sempat lihat videonya tadi itu. Iya. Langsung gede gitu airnya apinya ya. Pas di tengah jalan lagi kan, itu di pasar. Juga itu berbahaya. Apa ya? Kan pas itu ramai, jadi panik masyarakat di situ. Takut juga merembet ke kendaraan yang lainnya. Iya. Oke, next apa lagi? Next itu terkait investasi. Nah, kita memang harus lebih peduli nih. Kalau investasi di Batam bagus, semuanya tentunya akan berdampak bagus terhadap seluruh sektor, terutama lowongan pekerjaan bagi yang kan angka kemiskinan sebenarnya bertambah ya. Secara nasional. Bank Dunia juga. Bank Dunia malah lebih parah angkanya, 60%. 60% masyarakat Indonesia masuk dalam kategori miskin. Pemerintah kita berapa persen kemarin? 20, 30 ya. 30. Itu kan artinya itu mengkhawatirkan gitu kan. Nah, jika ini investasi ini bagus, itu akan paling tidak mengurangi pengangguran, ciptakan lapangan kerja yang banyak gitu kan. Nah, tadi Bu Wakil Ketua BP Batam Bu Claudia itu menyampaikan ke media bahwa BP Batam itu berkomitmen untuk memberi kayak pendampingan, kemudahan kepada calon investor yang akan berinvestasi di Kota Batam gitu kan. Syaratnya ya harus dokumen-dokumen atau syaratnya lengkap dan perencanaannya memang matang dan dikomunikasikan secara berkala begitu beritanya itu. Ya, jadi pemerintah siap memberikan kemudahan asal ada kerjasama yang baik dari para investor ya. Nah, kita harapkan ya investasi di Batam terus meningkat ya. Benar. Di tengah gejolak ekonomi secara global maupun secara nasional. ASEAN juga regional sedang tidak baik-baik saja gitu. Oke, apalagi yang akan kita sampaikan besok? Nah, ini ada lagi juga sih berita-berita penting sebenarnya, tapi kita pilih ini Sobat Batam Pos apa yang layak terbit besok itu. Ini ada buronan sebenarnya, buronan Polda Kepri yang baru saja ditangkap ya. Tangkap oleh Interpol dan Bareskrim di Jakarta ya. Di Jakarta. Ini belum jelas ini, apakah ini menyangkut kasus penggelapan, penipuan atau apa? Iya. Tersangkanya seorang perempuan gitu kan. Iya.
perempuan. Dan juga ada pengungkapan kasus judi Narkoba. online. Judi online. Judi online. Wah, ini belum nggak selesai ya. Nggak selesai. Ini tanggapan Polda Metro juga sebenarnya. Tapi kabarnya ini lokusnya di Batam Center. Tapi belum terkonfirmasi nih. Iya. Kasus ini kan sudah berkali-kali sebenarnya terjadi di Batam. Ya, Bahkan sebelumnya kan di hotel dia. Ya, dan di perumahan mewah. Di perumahan mewah pernah, di hotel yang terbaru kan. Sekarang kayaknya di perumahan mewah lagi. Mungkin cukup itu ya pemirsa, Sobat Batam Pos, hot news untuk periode edisi 9 Mei 2025. Tapi jangan lupa untuk terus memantau selain koran Batam Pos, juga media sosial yang dimiliki oleh Batam Pos, dari Facebook, TikTok, Instagram, Threads, dan X ya, dan YouTube. Oke. Cukup sekian Sobat Batam Pos. Jangan lupa juga kalau memang misalkan ini tidak berlangganan koran cetak, bisa berlangganan koran digital. Iya, sekarang kan ada perubahan habit ya, perubahan kebiasaan orang masyarakat yang dulunya suka membaca koran, terus karena sekarang udah banyak era digital, kemana-mana udah bawa smartphone, semua informasi masuk lewat smartphone. Nah, Batam Pos sekarang ada koran digitalnya versi web itu kan. Ya, dan itu relatif murah, cuma 50.000 per bulan sudah bisa. Cuma 50.000 pemirsa. Mendapatkan informasi yang terbaru dan terpercaya. Secara konten tuh sama persis dengan koran, tapi itu versi web. Web. Cuma 50.000 aja. Oke. Selamat sore, salam redaksi.